Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridho ilahi ta'ala wa khususan bibarakati suratil fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, para ibu, para bapak, kita teruskan malih nggih rutinan istiqomah kita. Alhamdulillah ini dipeparing sehat semua ya. Alhamdulillah. Kita teruskan malih nggih. Minggu yang lalu kita sudah pada surat Ali Imran ayat 7. Ingat saya, ayat ke-7 ya. Dan di 3 surat ya, setelah Al-Baqarah, Ali Imran, nanti An-Nisa, itu di awal suratnya ini masih mengingatkan kita untuk memperkokoh keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, nggih, memperkokoh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatum muhkamatun hunna umul kitabi wa ukharu mutasyabihat. Kita ulangi malih nggih. Huwa utawi Gusti Allah iku aladikang angzala kan sampun nurun akan sinten Gusti Allah, nurun akan alaika ing atas panjenengan Kanjeng Nabi Muhammad, makanya kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Nah, tetapi kita harus ingat khitabun Nabi khitabu ala umatihi ya. Walaupun ada juga yang berpendapat kaknya ini yang harus berperan seperti tugas yang diemban oleh Rasulullah. Jadi khitabun Nabi khitabu ala umatihi. Seruan perintah kepada Nabi, khitab juga perintah kepada umatnya. Makanya alaika, nah, itu kepada kita juga gitu loh, kepada orang yang ngaku Islam. Nurun akan apa? Alkitaba ing kitab suci, Al-Qur'an khususnya ya. Minhu iku setengah saking Al-Qur'an, saking Alkitab, ayatun muhkamatun utawi piro-piro ayat kang den kukuh akan. Nah, sering diartikan ayatun muhkamat itu ayat-ayat tentang hukum, Aywadihatud dilalati tegese ayat-ayat yang jelas pertelo ya, jelas itu pertelo. Apa yang pertelo? Petunjuk ayatnya itu. Jadi dalam Al-Qur'an itu dalam teori pemahaman terhadap ayat Al-Qur'an itu ada istilah qot'iyatud dilalah dan ada istilah donniyatud dilalah. Nah, itu ada yang qot'i dan ada yang doni. Jadi ada teorinya namanya dalam usul fikih. Teori untuk memperjelas seperti apa maksud. Nah, teori ini yang metodenya itu ada istilah istimbatul ahkam dan ada istilah turukul isbat. Nah, ada istimbatul ahkam. Jadi ada proses supaya kita itu paham dengan hukum yang terkandung di dalamnya, maka namanya metodenya itu namanya istimbatul ahkam, metodenya itu. Jadi ada proses, jadi tidak ujug-ujug para ulama mengatakan sholat itu wajib. Nah, yang ini sunnah, yang ini mubah, itu ada itunya, ada rumusnya.
Mengapa ini dikatakan wajib, mengapa ini dikatakan sunnah, itu ada rumusnya, itu ada metodenya, ada caranya. Yang orang yang sudah punya kemampuan seperti itu namanya ulama. Nah, kalau kita ini kan masih mubtadi, masih sama-sama belajarnya, maka wani-wani menghukumi sesuatu yang prosedur dan metodenya belum kita kuasai. Supaya kita tidak terjumus, maka yang enak itu maosaken. Nah, ini maosaken. Nah, membacakan kitab-kitab tafsir. Kita ini bukan menafsiri, Bu, membacakan dari karya para ulama. Ayatun muhkamatun aywadihatud dilalati, tegese ayat yang jelas oleh nuduh akennya itu. Jelas dari sisi bahasanya, jelas dari sisi hukum yang terkandung di dalamnya, bahkan prakteknya dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Hunna umul kitabi, hunna kang utawi ayat-ayat yang muhkamat. Hunna itu kembali kepada ayat-ayat muhkamat, aidnya itu, aid itu kembali. Hunna itu kata ganti. Iku umul kitabi, tegese iku pok-pokane. Umu itu ibu, tapi di sini maksudnya asluhu, asale dari sumber hukum ini menjadi pokoknya isi Al-Qur'an. Itu loh, Bu. Umul kitabi pokoknya isi Al-Qur'an. Karena apa? Karena Al-Qur'an ini sebagai guideline, itu kan, sebagai pedoman hidup kita, kan, itu sebagai blueprint kehidupan manusia teh kaya apa ya Al-Qur'an ini, itunya cetak birunya itu. Ya, istilah cetak biru itu kan ada istilah guideline, ada way of life. Dulu zaman ada penataran Pancasila itu bahasa way of life itu dikenal oleh ibu-ibu semua itu. Kalau sekarang sudah lupa ya, Bu, way of life, jalan hidup. Nah, pedoman untuk hidup kita itu konstitusinya lah, bahasa yang lebih keren ya. Konstitusi hidupnya orang Islam itu ya Al-Qur'an. Pun ngantos Al-Qur'an itu di asluhu, tegese asline kitab, pokoknya kitab itu. Al-mu'tamadu kan menjadi pekukuh, kang jadi yang menjadi landasan ya, atau yang menjadi pondasi ya, alaihi yang atasi asal fil ahkami ing dalam masalah hukum. Nah, jadi makanya saya pernah minggu yang lalu sudah menyampaikan dari semua Al-Qur'an itu isinya hukum. Cuman hukum yang perlu dipahami itu kan ada hukum yang berhubungan dengan akidah, ada hukum-hukum yang berhubungan dengan amaliyah jasadiyah. Jadi hukum-hukum yang berhubungan dengan amaliyah qalbiyah dan hukum-hukum yang berhubungan dengan amaliyah jasadiyah yang dikenal dengan syariat. Dan ada hukum-hukum yang berhubungan dengan khuluqiyah, dengan keindahan perilaku kita. Akhlak itu kan kebagusan perilaku kita ini. Makanya muncullah istilah akhlakul karimah, akhlak ingkang saya. Pun ngantos kita ini cacat akhlak, cacat hukum maupun cacat keyakinan. Nah, makanya di setiap awal surat ini diperkokoh lagi kados nopo, kita ini membangun lagi, memperbaharui sistem keyakinan kita ini. Wa ukharu lan utawi sepiro-piro setengahnya, jadi wa ukharu iku mutasyabihatun, iku ayat-ayat kang masih samar. Mutasyabihat itu, nah, dalam istilah ilmu tafsirnya ada istilah ayat muhkamat dan ayat mutasyabihat. Mutasyabihat itu ayat yang memang secara tekstual itu mempunyai tiga unsur. Unsur pertama hubungannya dengan huruf-huruf hijaiyah yang menjadi awal surat.
Ayat isinya ayat mutasyabihat itu. Unsur yang kedua, kalimat-kalimat atau kata-kata yang berhubungan dengan makhluk tetapi disandarkan kepada Gusti Allah. Contohnya yadullah fauqa aidihim, ya. Idromaita Roma walakin Allah Roma dan mana. La tudikul absor wa huwa yudikul absor wa huwa latiful khabir. Jadi kata-kata itu sebetulnya sandarannya kepada makhluk. Yadullah, yaitu tangan. Masa Gusti Allah punya tangan? Nah kan itu. Karena Gusti Allah itu laisa kamislihi syai'un. Nah ayat-ayat yang ketiga, ayat yang unsur yang ketiga, ayat mutasyabihat itu yang berhubungan dengan syak, ya. Syak itu struktur kata, ya, kalimat, ya, yang semuanya disandarkan kepada pemahamannya hanya Allah lah yang paling mirsani. La tufhamu tegese ayat-ayat yang tidak bisa dipahami ma'aniha, nah oleh artine dari ayat-ayat itu, ya seperti tadi kawa awailis suari, contohnya seperti awal surat. Walaupun ya waja'luhu, walaupun ada juga yang oleh ndadiaken sapa Gusti Allah kullahu ing sekabehane ayat-ayat Al-Qur'an itu, ayat kitab itu, ya, hu-nya kemari Al-Qur'an kepada kitab iku muhkaman, ya, semuanya ayat hukum. Makanya ada ulama yang membuat tafsir dengan judul Ahkamul Qur'an. Namanya Imam Al-Qurtubi, minggu yang lalu sudah. Jadi nanti itu tebel-tebel Bu, sak ini ya, berapa jilid itu namanya Ahkamul Quran. Itu ada hubungannya dengan ayat-ayat yang hukum akidah. Jadi keyakinan kita itu, hati kita ini ada ininya Bu, ada kewajiban yang harus diekspresikan yang hati. Biqaulihi ing dalam dawuh Gusti Allah uhkimat ayatuhu, ya, dalam surat Hud, ingat saya nanti kita akan ketemu. Memang menurut Gusti Allah saja nih semua ayat Al-Qur'an itu bernilai hukum, ya. Uhkimat ayatuhu, uhkimat wis den dados akan piro-piro hukum opo ayatuhu, piro-piro dari ayat Al-Qur'an itu. Ai bimana anahu laisa fihi aibun. Tetapi yang dimaksud uhkimat ayatuhu ada juga yang menafsiri bimakna annahu laisa fihi aibun, dengan arti bahwa seluruh ayat Al-Qur'an itu laisa ora ono maujud fihi iku ing dalam Alkitab opo aibun, cacat atau celah. Wa mutasyabihan biqauli kitaban mutasyabihan bimana annahu yusbihu ba'duhu ba'dan fil husni wasidqi. Begitu juga ketika kita menafsiri ayat mutasyabihan, maksudnya juga di dalam surat apa nanti itu akan ketemu juga, ya. Kitaban mutasyabihan. Jadi Al-Qur'an itu seluruhnya bisa dipahami sebagai ayat hukum dan seluruhnya bisa dipahami juga ayat-ayat mutasyabihat. Nah, tetapi yang dimaksud di sini penafsirannya kitaban mutasyabihan itu bimana anahu, dengan arti bahwa sesungguhnya dari seluruh ayat Al-Qur'an yang disebut oleh Gusti Allah mutasyabihan yusbihu ba'duhu ba'don, karena satu ayat dengan ayat yang lainnya kadang-kadang mirip-mirip, ya, seperti apa namanya di dalam surat Al-Baqarah ayat 255 yang dikenal dengan ayat kursi. Nah, di awal surat ini juga kan Gusti Allah menjelaskan kalau Gusti Allah itu Al-Hayyu Al-Qayyumu, kan itu, ya, musaddiqon lima bawaan itu kan banyak ada. Jadi bahkan,
ya, ada ayat-ayat yang diulang-ulang seperti di dalam surat Ar-Rahman itu kan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nah, ini penjelasan bagi orang-orang yang ingin penasaran mengapa katanya Gusti Allah kan ukimat ayatuhu, seluruh ayat Al-Qur'an ayat hukum. Ya memang betul seluruh ayat Al-Qur'an ada hukum, itu yang tadi dijabarkan ke dalam 3 jenis hukum. Jadi hukum akidah, hukum syariat, dan hukum akhlak. Nah, kalau diartikan mutasyabihan, seluruh ayat Al-Qur'an itu mustasyabih semua. Padahal di ayat ini ayatun muhkamatun ukhara mutasyabihatun. Tetapi ternyata yang dimaksud di sini mutasyabihan itu karena satu ayat dengan ayat yang lainnya kadang-kadang diulang-ulang atau ada kemiripan. Sehingga ya, bagi orang yang ngerti bahasa Bu ya, kalau kita kan ya belajar maosnya mawon pasti belajar. Alhamdulillah ibu-ibu saya senang itu dengarkan ibu-ibu masih belajar ngaji sudah, alhamdulillah mentasheh ya, alhamdulillah. Itu dulu itu memang ketika saya masih Joko Dokon ya, tahun 90-an ketika awal aktif di sini, itu saya juga mendambakan karena di Al-Falah itu dulu ibu-ibu itu mulai ada yang jam 8 jadwalnya itu, ada yang habis duhur, ibu-ibu sampai sekarang mungkin ya saya belakangan itu kayak kebetulan yang itunya itu yang menjadi mentornya itu ya ustadznya itu teman satu liting, teman kuliah namanya. Ya rajin ibu-ibu itu dan banyak itu penggemarnya itu. Ya mudah-mudahan aja di Kebonsari pun isin sanaoso pun gadah usia di atas 50 untuk belajar itu tidak ada terlambat. Syukur nanti bisa niru cucunya bisa niru wong mbah mawon saged belajar malih napa malih kula tingkasi 6 umpamanya. Makanya nah, kita sekarang harus menggalakkan lagi untuk mendidik anak kita bisa baca Quran itu. Nah, karena penting Quran ini nggak iso ditirokno lewat HP atau lewat laptop atau lewat TV. Walaupun sekarang ini sudah banyak juga flash disk, jualan flash disk yang isinya murotal Al-Quran dan segalanya itu. Menurut orang yang ahli bahasa memang fil husni wasidki. Jadi uraian kata-kata dalam Al-Quran itu, uraian kalimat dalam Al-Quran itu sungguh luar biasa. Makanya untuk bisa memahami keindahan bacaan Al-Quran, keindahan tulisan Al-Quran, keindahan pemilihan kata atau diksi dalam Al-Quran, maka ada 2 ilmu, namanya ilmu mantik dan ilmu balaghah. Nah, balaghah seperti iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu pemahamannya bukan nahwu lagi, itu sudah menunjukkan pendekatan mantik dan balaghah. Mestinya kan na'budu iyyaka, kami menyembah kepada panjenengan. Nah kan itu. Tetapi hanya kepadamu lah, kan akhirnya kan artinya seperti itu, hanya kepadamu lah wahai Gusti ing Maha Kuwaos kula nyembah. Saya tidak nyembah kepada yang lain-lain. Yaitu wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu lah wahai Gusti ing Maha Kuwaos kula nyuwun pitulungan. Nah itu. Jadi itunya di situ, itunya itu apa namanya? Ada istilah pemaknaan khususnya itu. Dan banyak Gusti Allah tuh itunya. Contohnya lagi, al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islama dina. Nah, surat itu akhir menurut riwayat itu akhir ayat yang diturunkan oleh Gusti Allah. Gusti Allah membawakan pernyataan al yauma akmaltu lakum, pada hari ini saya sempurnakan untuk kalian dinakum, nah, agama untuk kalian, dinul Islam. Nah di situ kan kata-katanya al yauma akmaltu lakum, lakumnya dulu yang didahulukan itu.
Menurut pemahaman balaghahnya itu berarti sehebat apapun agama Islam itu sangat tergantung kepada kondisi menusone. Nah, itu. Karena lakum dulu yang ditahkiknya itu. Kepada kalianlah saya sempurnakan agama ini, yaitu nah itu. Jadi agama dibelakangkan, sehingga menurut pemahaman sebagian ulama itu sehebat apapun ajaran Islam, kalau menusone lajlis ora jelas, wala gunah ora genah, itu ya podo wae. Diwacano ayat tiap hari, dirungokno Al-Qur'an model opo wae panggah. Kalau kesadaran menusone ora tumbuh. Makanya disilah butuh psikologi itu menjadi penting, membentuk kepribadian orang itu menjadi penting. Jadi bahasa yang lebih umumnya, sehebat apapun aturan yang dibuat oleh manusia dan yang sekalipun dibuat oleh Gusti Allah, kalau menusone ragenah ya pancet bok bro. Makanya muncullah pernyataan dari Al-Aslan itu, Al-Islam mahjubun bil muslimin. Boleh jadi hebatnya Islam itu menjadi terbelakang gara-gara perilaku orang Islamnya. Nah, pentingnya ngaji itu kan berupaya untuk memperbaiki lah sedikit demi sedikit apa yang kita lakukan itu biar betul-betul sejalan kalih karpe Gusti Allah. Maunya ngoten. Makanya kalimat-kalimat itu memang ini kalau kita cermati itu kata-kata yang dipilih oleh Gusti Allah itu luar biasa. Nah, ilmu yang bisa menjelaskan seperti itu dikembangkan menjadi satu disiplin namanya ilmu mantik dan ilmu balaghah. Ilmu mantik itu hubungannya dengan bagaimana. Nah, untuk pemaknaannya namanya ilmu bayan dan ma'ani. Makanya di samping ilmu nahwu shorof, orang yang ingin benar-benar mentafsirkan Al-Quran, makanya dilengkapi juga ilmu bahasa, itu bagian daripada ilmu bahasa, yaitu ceritane ngoten. Itu. Makanya kitanya seuntung-untungan lah sakit moco maca sudah alhamdulillah. Fa ammal ladina fi qulubihim zaigun, fa ammal ladina anapun utawi wong-wong fi qulubihim iku kang ana ing dalam atine si wong-wong. Kenapa kulub tidak kolbun? Nah, ya, di samping karena kulub itu ada 7 lapis, juga ini hubungannya dengan aladina. Aladina. Jadi hati itu menurut ulama tasawuf itu ada 7 lapis, 7 jenis. Sama dengan nafsu pun ada 7 jenis. Nafsu al-amarah, nafsu lawamah, nafsu mulhimah, kan itu. Terus berikutnya nafsu mutmainnah, nafsu rodiyah, nafsu mardiyah, dan nafsul kamilah. Itu ada itu sendiri-sendiri itu. Ada ilmunya juga itu. Nah, maka hati juga gitu. Konon hati itu berlapis-lapis, lapisan. Nah, hati ini baik yang kolbun nuroniun maupun kolbun jasmaniun, itu juga 7 lapis. Dalam ilmu tasawuf itu dikaji, maka muncullah istilah martabat 7 oleh Syekh Burhan Puri, ya, itu nulis buku tentang itu. Kita jauh yang ini itu yang fi qulubihim zaigun itu ya ragu, mang-mang, melenceng, kemudian artinya itu zaigun ay mailun anil haqi, berpaling dari barang bener, mail zaigun itu. Iya in pa amaladina anapun utawi wong-wong aladina tuh wong-wong di sini jangan arti tiang-tiang karena hubungannya dengan zaigun itu. Wong-wong sing atine ora genah lah bahasa yang kerennya itu. Dan hati dalam konsep agama itu sebagai generator perilaku seseorang. Makanya Rasulullah membuat pernyataan kan, innallaha la yangduru ila aswarikum wala ila adsamikum walakin yangduru ila kulubikum wa a'malikum. Jadi amal dengan hati itu koneknya di situ. Nah, orang beragama berupaya hatinya bening.
qalbun salimun itu la yang paumalun wala banun ilaman atawaha biqalbin salim. Makanya kita ini belajar qalbin salimnya ini, belajar untuk hati kita bersih. Nah, insya Allah kalau hatinya bening, perilakunya ya juga baik, tidak ada dusta di antara kita. Kalau hatinya betul-betul bening, ya tidak. Nah, yang zaigun hatinya, bahkan ada juga yang mengatakan zaigun itu hatinya kotor, hatinya kok kotor, hatinya yang condong berpaling dari barang hak. Fayat tabi'una ma tasyabaha min hubtigha al-fitnah. Nah, orang-orang yang hatinya kotor, yang hatinya gak mau bener, selalu berpaling dari barang bener, maka dia apa? Fayat tabi'una, maka gole-gole, ngenut-ngenut, mencari-cari, ya, mengikuti ma ing barang tasyabaha kang nyerupani apa si ma minhu saking kitab. Untuk apa dia mencari-cari itunya itu? Tolabal fitnah, ibtigha al fitnati, dalam rangka gole-gole supaya ada unsur fitnah itu, iso tipu menipu, tipu-tipu, cari-cari celah kesalahan, ya, cari celah-celah kelemahan. Karena apa? Karena menurut sebagian orang-orang orientalis itu dibukukan, mau dipelajari secara benar, kemudian dicari kelemahan-kelemahan dari ayat-ayat Al-Quran itu. Contohnya sekarang ini kan sedang viral juga itu, kalau orang Islam itu membenarkan Nabi Isa dan Nabi Musa, berarti orang Islam ini juga percaya. Nah itu, tapi ya kita jangan diterus-teruskan lah. Nah, orang ngawur-ngawur itu gak usah deh. Cuman sekarang ini kadang-kadang yang ngawur-ngawur itu yang berkuasa di medsos kadang-kadang. Itu sehingga orang-orang ngajinya lewat medsos, ya kengawurannya juga ada. Makanya itulah sebabnya dalam tradisi Islam konvensional sanad ilmu itu penting, sanad pengetahuan Islam itu penting, sanad kemursidan itu penting, sanad memoco Quran itu penting. Makanya saya di sini karena ikut bertanggung jawab juga, maka yang ngajar Quran di sini harus punya sanad yang jelas, supaya ketika mentransmisikan kembali kepada murid-muridnya itu bisa dipertanggungjawabkan sanadnya itu sampai kepada Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Ada ijazah dari A ke B, terus rantai-merantai ila min Rasulillah, Rasul pada sahabat. Ada itunya itu Bu, jalur-jalur ilmu itu ada. Seperti ngaji kitab ini, saya tuh dari saya ke kiai saya dari gurunya, dulu gurunya itu Yai Idris di Tebu Ireng, terus itu salah satu mantunya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, terus berguru ke Mekah, terus sampai ketemu dengan qiraah sab'ah dari salah satu qiraah sab'ah. Dari qiraah sab'ah ketemu dengan Utsmani ketemu dengan Rasulullah. Di Indonesia itu kan relatif yang banyak itu kan Imam Hafiz. Contohnya seperti itu. Jadi harus jelas. Bahkan sampai kepada kitab kita kecil kalau di kalangan pesantren ini, contohnya Kasifatus Saja, terus sampai kepada penulisnya, kepada mu'alifnya itu. Nah, setelah khatam diijazahi oleh kiainya itu, ya itu saya membolehkan kamu untuk bisa mengajarkan kembali apa yang sudah didapat dari saya. Itunya ada pernyataan-pernyataan seperti itu. Nah, pernyataan seperti itu dalam tradisi keilmuan Islam itu namanya ijazah. Nggak asal iso moco nih, banyak sekarang itu, memang banyak. Apakah terjemahnya, apakah aslinya, banyak. Nah, tetapi untuk bisa mempertanggungjawabkan itu harus ada tasheh. Ada tashehnya itu dalam ilmu keislaman, supaya apa? Supaya ya tidak ngawurisasi, tidak pengawuran.
Al-fitnati mencari celah-celah supaya memunculkan fitnah. Maka muncullah istilah Muhammadanism seperti Olga Goldicher itu. Ada lagi seperti apa ceritanya ngoten, tapi gak usah dobo-dobo lah. Ya, yang penting tahu ngerungu lah, tahu kerungu ngoten, tahu. Li juhalihim biwukuihim, karena dengan kebodohan mereka, dengan kedablegan mereka ya untuk mencari-cari celah supaya ada anggapan bahwa Al-Qur'an itu masih ada hal-hal yang tidak sempurna. Nauzubillah minal bisubuhati walubsinya itu ing dalam kesamarannya dan di dalam apa namanya mencari-cari itunya itu. Wabtigoa takwilihi, kemudian setelah walaupun memang ini ada wabtigoa lan mencari-cari takwilihi takwilnya ayat tafsirihi tegese tafsirannya dari ayat-ayat yang masih dikategorikan mutasyabihat itu. Padahal wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, wa ma ya'lamu lan ora ana sing nginawarui ta'wilahu ing penjelasanipun ayat-ayat mutasyabihat, ayat tafsiruhu utawa tafsirane ayat-ayat mutasyabihat ilallahu angin kejaba Gusti Allah. Makanya ketika kita bicara para ulama yang betul-betul memperhatikan etika atau tata krama penafsiran ayat-ayat yang sekiranya tidak dipahami secara jelas, maka Allahu a'lamu bi muradihi. Di akhir penjelasan juga ditambahi wallahu a'lamu bisawab. Jadi Allahu utai Gusti Allah iku a'lamu kang langkung nginawarui bisawab kalawan penjelasan ingkang leres ingkang bener. Nah, ini belum selesai ayat ini, teruskan. Warasikhuna fil ilmi, warasihuna utawi tiang-tiang ingkang mendalem ilmunya. Warasih itu orang-orang yang ilmunya mendalem, yang sudah alim temenan gitu ya. Bukan alim-alingan, bukan casing, apalagi kaleng-kaleng. Jadi istilah sekarang kan istilah kaleng-kaleng. Yang ilmunya benar-benar mendalam, yang sungguh-sungguh belajarnya serius ya. Sehingga at-tsabituna tegese tiang-tiang ingkang ilmunya tetap yang sampai ke akar-akarnya pengetahuannya itu al-mutamakin al-mutamakinuna tegese wong-wong yang kokoh ya, mutamakinnya yang kokoh ilmunya itu. Warasihuna utawi tiang-tiang ingkang mendalam yang jero fil ilmi ing dalam ilmune sirasi ay mubtadaun khobaruhu iku yakuluna padha ngucap. Nah kalau ini karena tiang-tiang sae ya jangan diartikan ngucap. Yakuluna iku padha dawuh padha mengatakan ya padha sapa sirasih itu amanna bihi amanna kula pun percados Gusti ya, bihi kalawan ayat-ayat mutasyabihat maupun ayat-ayat muhkamat annahu utai satuhune utawasi mutasyabih dan mutasyabihat iku min indillahi saking kersanipun Gusti Allah wala na'lamu dan jujur dia wala na'lamu lan kita sedaya niku boten sumerap orang ngerti tidak tahu maknahu ing artinipun ayat-ayat mutasyabihat jujur yaitu kalau nggak tahu ya nggak tahu ojo ngarang-ngarang. Bahkan Rasulullah mengancam man fassarul qur'ana bi ra'yihi falyatabawa maq'adahu minana. Sinten mawon sing wani-wani nafsir Al-Qur'an dengan ngawur dengan akalnya sendiri, maka orang itu diancam masuk neraka. Podo karo nawakno awake masuk neraka. Makanya dalam ilmu tafsir, nah ini kembali lagi ilmunya. Tafsir itu dibedakan ke dalam dua jenis. Satu tafsir bil maksur,
dua tafsir bil ma'qul dengan akal. Tafsir bil ma'sur itu menafsirkan Al-Qur'an berdasarkan riwayat yang diterima dari penjelas Rasulullah. Nah, tafsir Jalalain ini sedikit banyak maksurnya sebetulnya, cuman penjelasannya tidak seluas tafsir-tafsir yang seperti Ibnu Katsir, Ibnu Jarir at-Tabari. Kalau di Ibnu Katsir memang dijelaskan, penjelasan ini diriwayatkan oleh imam siapa, penjelasannya bagaimana, itu jelas ya. Itu kalau tafsir Ibnu Katsir contohnya seperti ini, atau tafsir Ibnu Jarir atau. Nah, kedua tafsir birra'yi. Banyak ulama itu menafsirkan Al-Qur'an dengan kemampuan ilmunya ya. Cuma tafsir birra'yi ini dibedakan mahmudah dengan mazmumah. Ada tafsir birra'yi yang bisa diterima dan ada tafsir yang ditolak. Itu ilmunya itu ada, ilmunya itu dalam menafsir Al-Qur'an itu. Nah, tafsir Jalalain ini kategorinya tafsir birra'yi ya. Karena apa? Karena penjelasannya ini tidak sesempurna seperti penafsiran bil maksur. Nah, model penafsiran bil maksur. Nah, jenengan gak usah inilah, gak usah. Yang penting pernah mendengar, oh ngoten tah. Jadi nah kitab tafsir banyak. Nah, ulama ada yang mencoba mengkolek at-tafsir wal mufassirun. Ada tafsir kitab tafsirnya dengan para mufassirnya. Oleh Al-Husain Ad-Dahabi itu 2 jilid. Nah, jenengan gak usah ngerti lah, gak usah kangelan. Sing iki mawon lumayan lah saged mirengaken ya. Ya kuluna padha ngucap sapa si podong dawuh yang ngucap podong. Ngapa ngucap halusnya Bu? Ngucap ngomong tuh bahasa halus Jawane napa halus napa ngendika ta? Ngendika nggih. Ya kuluna padha ngendika sapa sira sih amana kula iman sedaya Gusti pun kula. Apakah Al-Qur'an babah Al-Qur'an dikategorikan ayat mutasyabihat atau ayat muhkamat? Kula percados sedaya nek percados. Kula boten akan cari-cari celah kelemahan dari Al-Qur'an. Kullun min indi rabbina. Kulun utawi sekabehane si ayat-ayat Al-Qur'an minal muhkami maupun mutasyabih. Baik ayat Al-Qur'an itu berbentuk muhkam maupun mutasyabih iku min indi rabbina saking kersanipun panjenengan Gusti Pangeran kita. Wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Wa ma yadzakkaru lan ora bakal jadi pepeling. Yadzakkaru itu bisa diartikan pepeling. Ora bakal dijadikan pitutur, ora bakal dijadikan pedoman illa ulul albab angin kejaba oleh tiang-tiang yang akalnya waras. Ulul albab itu orang yang dianggap akalnya sehat. Ngapunten ini kalau melihat ayat ini, kalau orang mencari-cari celah kelemahan dan berpaling dari Al-Qur'an itu bisa dikategorikan akalnya ora waras. Kalau menurut ayat ini, makanya tafsirannya ulul albab itu diartikan ashabul uqul, yaitu orang-orang yang akalnya memang jalan. Akal itu penting. Ya, makanya ketika Yai Salam kan pernah juga kan menyampaikan yang namanya prinsip 5 prinsip yang harus dijaga oleh kita. Nggih, masih ingat nggak Bu? 1 hibduddin, ya kan? Yang kedua hibdun nafas, yang ketiga hibdul akal, yang keempat hibdun nasal, yang kelima hibdul mal. Itu di awal-awal Yai Salam ngaji itu kan masih ingat apa enggak? Ingatan kulo kali nggih. Yang pertama hibdul din, agama yang kita yakini itu harus dirawat betul, dijaga betul, bahkan dengan membela agama boleh
kita menumpahkan darah. Asalkan benar cara itunya itu, jangan dijadikan alat. Yang kedua hibdun nafas, jiwa raga ruh kita ini ojo sampai hilang dari kita dengan cara-cara sebelum waktunya mati. La taqtulun nafsalati haramallahu ila bilhaq. Nah yang ketiga hibdul akal. Akal sehat ini, akal kan jendela hati, akal jendela keyakinan tuh akal ya. Jadi kalau akalnya tidak sehat, sekalipun agama itu baik, ya tetap akan dipraktekkan dengan cara yang salah. Makanya hibdul akal itu penting, merawat akal, menjaga akal, berpikir rasional, objektif, nah, konstruktif, bukan destruktif, nah, konstruktif, ya. Sesuatu husnudon, bahasa itu di akalnya penting. Jadi akal ini bisa ngeramu untuk berbuat jahat sejahat-jahatnya, kayak Perdi, Sambo, itu kan akalnya hebat, cerdas, kemudian diolah untuk membangun sistem kejahatan yang terstruktur itu bisa. Begitu juga akal ini bisa berproses untuk kita itu menjadi orang yang sangat baik dengan akal ini. Dan akal itu instrumennya otak. Makanya ada otak kiri dan otak kanan dan ada otak tengah. Nah itu yang harus kita pahami juga itu. Jangan sampai ngawur. Otak kiri itu punya kerjanya apa, otak kanan kerjanya apa. Bahkan menurut Ari Ginanjar otak tengah itu dikategorikan sebagai God spot. Nah, otak tengah itu kecerdasan yang bisa ngelampaui. Makanya ada istilah IQ, ada istilah SQ, ya kan? Dan ada istilah IQ, intelligent quotient, emotional quotient, dan spiritual quotient. Nah, ya, dengan ngaji ini insya Allah ketiga-tiganya kita format lah, kita setting supaya emosionalnya, quotientnya jalan, intelijensinya juga jalan. Karena intelijen itu perlu diasah juga, walaupun cerdas, tapi kalau tidak diasah ya karo pisau, walaupun bahannya baja yang canggih ya, tetapi kalau nggak tahu disah ya tumpul juga. Mata mikir penting. Nah itu insya Allah kalau mikirnya jalan, emosinya spirit itunya, kecerdasan emosinya jalan, kecerdasan spiritualnya jalan, insya Allah tidak akan kena stroke, Pak. Insya Allah. Mudah-mudahan ya. Jadi ulul albab itu di situ, ashabul uqul, orang-orang yang mempunyai akal sehat. Ashab itu orang yang punya akalnya. Wa yaquluna aidon idza ra'au man yattabi'uhu. Begitu juga orang-orang yang akalnya sehat itu tidak akan memperhatikan orang-orang yang sekiranya pikirannya orang waras. Diteruskan. Nah setelah ayat ini coba parjang pirsani ya, terus diteruskan dengan doa Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana. Ini doa ya, kalau bisa dihafalkan ya. Rabbana duh Gusti ing makuwaos la tuzigh, mugi panjenengan onjok belokaken, jangan menyasarkan kita. Menyasarkan apa? Qulubana. Nah ini hati-hati kita. Nah mengapa kulub itu selalu dijadikan media mikot ya, mikot pertama, mikot untuk kita melakukan perubahan diri. Memang hati ini yang katanya Imam Ghazali, perilaku orang itu harus diformat hatinya. Makanya hati itu dibedakan menjadi kolbun jasmaniun yang ba'isul hawa. Kerentek-kerentek yang ngajak kepada kejahatan, wabai isudin, dan kerentek-kerentek yang membangun kebaikan. Yang namanya sabar itu adalah orang yang bisa mengalahkan baisul hawanya oleh baisudinnya itu. Baisudinnya bisa mengalahkan baisul hawanya, itu di hati semua. Makanya agomo itu yang paling utama itu sentra hati.
Makanya kalau panjenengan ayat dari 6.234 ayat Al-Quran itu dalam Mushaf Utsmani itu hampir 99% itu ngerogoh hati. Apa? Bukan ngerogoh hati, apa? Dikai hati rogoh rempelo. Tapi artinya settingan yang di objek tekanan itunya itu kepada pembinaan hati. Nah, hati. Makanya Rabbana duh Gusti ing makuwaos latuzig mugi panjenengan pun ngantos panjenengan belokaken kulubana ing ati-ati kula niki. Aitum lina tegese belokaken panjenengan Gusti ing kulub kula anil haki saking berpaling dari barang hak. Biibtigo itu dengan cara, contohnya dengan cara mencari-cari penjelasan Al-Qur'an yang salah. Aladi layaliku bina itu ya, layaliku bina diartikan penjelasan Al-Qur'an yang salah. Kama azalta sebagainya panjenengan sampun. Nah itu netepaken kulubu ulaik ing atine tiang-tiang ingkang kafir. Pun ngantos Gusti panjenengan tuh membelokkan hati saya untuk berpaling kepada memahami Al-Qur'an dengan salah, mencari-cari pemaknaan yang salah dari Al-Qur'an, seperti halnya orang-orang kafir yang sudah melakukan perbuatan seperti itu. Nah, itu ba'da id hadaitana sasampune panjenengan nedahaken dumateng kita sedaya. Naknya itu ada kepada kita ba'da id hadaitana sawuse panjenengan nedahaken menunjukkan kepada kita. Lah mengapa hidayah itu koneknya dengan hati? Karena arsad tanah ilahi ya. Karena dengan hati ini hidayah ini konek. Jadi panjenengan ini kalau purun jamaah itu berarti hidayah Allah itu jalan. Purun merubah perbuatan yang jelek menjadi dirubah dengan perbuatan yang baik, berarti hidayah jenengan itu jalan. Wahab landuh Gusti panjenengan Gusti ing makuwaos mugi panjenengan maparing memberi ya lana maring kita sedaya min ladungka saking ngersanipun panjenengan rahmatan ing rahmat. Innaka ing satune panjenengan Gusti iku antal wahhab zat kang maha nyukani, kang maha maringi. Itu monggo diwaos niki Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana naka antal wahhab. Duh Gusti ing makuwaos mugi panjenengan ojo sampai belokno ati kula sasampunipun panjenengan maring hidayah dumateng kula. Mugi panjenengan maparing rahmat karena panjenengan iku sungguh dat kang moho memberi, moho ngasihi, moho ngoten nggih. Nah, doa ini biasanya diwaos juga untuk orang-orang yang hatinya selalu bingung ya. Yang hatinya sumpek, banyak gelisahnya, sering-sering maos doa ayat niki nggih. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Al-Fatihah. Auzubillahi min hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yu'afi ni'amah wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhika wa azim Muhammad sholatan tunjina min wal afat wa taqina biha jamil hajat wa tutihuduna biha min jami'is sayyi'at wa tamsalat min jami'il khairat. Sabit qulubana ala dinik Allahumma ftah qulubana kaputuhil arifin wan nawwir qulubana rabbana hab lana min azwajina wad dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama inama amruhu idza arada syai'an ayyaqulu kun fayakun rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabb. Sekurang dan kurang ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah rabbal baraya
أستغفر الله من الخطايا ربي زدني علما